Shalom semuanya. Sudah siap untuk belajar lagi firman Tuhan? Wah, senang sekali ya semua sudah siap untuk belajar kembali. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan datang dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan pengertian yang benar supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus, dan kami juga diberikan kesanggupan untuk menaati firman-Mu. Terima kasih, ini anak-anak-Mu yang siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang lebih. Nats Alkitabnya diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15, kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30-44, kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13-21, dan kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 10-17. Anak-anak, coba kamu ingat mujizat apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan dari firman Tuhan yang pernah kamu dengar? Iya, banyak sekali ya anak-anak. Mujizat pertama adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Tuhan Yesus juga menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh jadi berjalan. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tuhan Yesus juga melepaskan orang yang kerasukan setan. Nah, ada juga ya, Tuhan Yesus juga membangkitkan anak Yairus yang sudah meninggal. Anak-anak, betapa hebat kuasa Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus terus pergi dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu desa ke desa yang lain. Selain menolong orang-orang sakit, Tuhan Yesus juga mengajar orang banyak. Dan semua yang Tuhan Yesus lakukan didengar oleh banyak orang di mana-mana. Sehingga setiap kali Tuhan Yesus datang ke sebuah kota atau ke sebuah desa, orang banyak selalu akan datang berbondong-bondong. Ya, mereka ingin melihat mukjizat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Anak-anak, setiap kali Tuhan Yesus sudah mengajar orang banyak, biasanya Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk bisa berdoa dan beristirahat bersama dengan murid-muridnya. Nah, seperti kali ini nih, Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ayo kita pergi ke tempat yang sunyi. Kita bisa sendirian dan kita bisa beristirahat." Anak-anak, firman Tuhan mengatakan, begitu banyak orang yang datang dan pergi untuk disembuhkan, untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak seringkali Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan dan tidak sempat istirahat. Tentu saja hal itu melelahkan bagi Tuhan Yesus dan juga bagi murid-muridnya. Mereka juga perlu istirahat dan makan. Anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus kembali menyeberang Danau Galilea dan sampai ke sebuah tempat di kota Betsaida. Sementara itu orang banyak mengetahui kemana Tuhan Yesus pergi, sehingga mereka mengikuti Tuhan Yesus. Orang banyak itu datang dari semua kota untuk melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka berjalan melalui jalan darat, sehingga mereka pun tiba di tempat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya
ada. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus dengan belas kasihan. Meskipun Tuhan Yesus sudah lelah dan seharusnya dia beristirahat, tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan orang banyak itu. Tuhan Yesus begitu merasa kasihan karena orang banyak itu seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Anak-anak, mulailah saat itu Tuhan Yesus mengajar mereka, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Begitu banyak orang yang datang. Anak-anak, pada waktu itu laki-laki saja ada 5.000 orang. Belum lagi dihitung perempuan dan anak-anak. Jadi itu banyak sekali. Kamu bisa membayangkan anak-anak. Ribuan orang mendengarkan Tuhan Yesus dan banyak orang disembuhkan. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada orang banyak itu. Anak-anak, Tuhan Yesus selalu mengasihi manusia, termasuk mengasihi kamu dan saya yang sedang belajar firman Tuhan saat ini. Kasih Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan Yesus ingin kamu dan saya mengetahui dan merasakan kasih-Nya yang besar. Anak-anak, pada waktu itu hari semakin sore, tapi orang banyak itu masih saja terus mau mendengarkan Tuhan Yesus. Hari menjelang malam, murid-murid Tuhan Yesus minta supaya Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung dekat sini." Anak-anak, tapi apa jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus berkata begini, "Kamu harus memberi mereka makan." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Anak-anak, Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Tujuannya sebenarnya untuk menguji iman murid-muridnya. Tuhan Yesus sebenarnya tahu apa yang akan dia lakukan saat itu. Pada waktu itu Filipus menjawab kepada Tuhan Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun dipotong kecil-kecil." Anak-anak, benar jawaban Filipus ya. Coba kamu pikirkan, bagaimana bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang ada pada waktu itu. Jumlah mereka lebih dari 5.000 orang. Anak-anak, pastilah diperlukan begitu banyak roti untuk semua orang di sana. Tentu saja Filipus menjawab seperti itu. Anak-anak, tahukah berapa 200 dinar itu? Nah, anak-anak, kira-kira 200 dinar itu kalau dihitung itu sama seperti jumlah uang dari orang yang bekerja selama 1 tahun. Begitu banyak uang yang diperlukan untuk membeli roti bagi orang banyak itu. Coba anak-anak ya, kalau 1 dinar itu sama dengan upah kerja 1 hari, ya 1 dinar misalnya sama dengan 100.000 saja. Maka 200 dinar itu kira-kira jumlahnya 20 juta. Jadi kalau membeli roti dengan membayar sekitar 20 jutaan, itu saja tidak akan cukup untuk memberi makan roti sebanyak orang yang ada pada waktu itu. Anak-anak,
Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu tidak terpikirkan tentang kuasa Tuhan Yesus yang bisa menolong mereka. Yang ada di pikiran mereka sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana bisa memberi makan ribuan orang dalam waktu yang sekejap? Tapi Tuhan Yesus yang mengetahui segala sesuatu yang akan dilakukannya, kemudian berkata lagi, "Ada berapa roti yang ada padamu? Coba periksa." Anak-anak, waktu itu salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa ada seorang anak yang membawa roti. Ayo kita buka dan baca dari Yohanes pasal 6 ayat 9. Andreas berkata, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Ya anak-anak, betul yang dikatakan oleh Andreas ya. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan itu? Anak-anak, bagi kita, bagi Andreas, 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada artinya untuk orang sebanyak itu. Kita sering berpikir, hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang ada pada kita tidak ada artinya. Anak-anak, itu sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, hal-hal kecil dan sederhana bisa Tuhan Yesus pakai untuk menyatakan kuasa-Nya. Andreas saat itu memperlihatkan roti dan ikan yang dibawa oleh anak itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa kepada Andreas. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok. Di tempat itu banyak rumput. Orang banyak itu duduk berkelompok. Satu kelompoknya ada yang 50 orang, ada yang 100 orang. Lalu mereka duduk semua. Wah, kira-kira jadi ada berapa kelompok ya? Itu pasti banyak sekali. Tuhan Yesus ingin segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi orang yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang itu duduk berkelompok supaya semuanya bisa tertib dan bisa berjalan dengan baik. Anak-anak, orang banyak itu menunggu apa yang akan Tuhan Yesus lakukan bagi mereka. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, lalu Tuhan Yesus mengucapkan syukur. Dan ia membagi-bagikan roti itu, ikan juga kepada semua orang yang duduk di sana. Wah, apa yang terjadi ya dengan 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus? Anak-anak, saat itu dikatakan oleh firman Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu terus bertambah, terus. Sampai akhirnya anak-anak, ribuan orang yang ada di sana itu bisa makan sepuasnya. Dan mereka tidak dibatasi untuk makan. Mereka betul-betul bisa makan sampai kenyang. Anak-anak, kamu bisa bayangkan apa yang terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu tidak habis-habis. Nah, anak-anak, dalam waktu yang sekejap, Tuhan Yesus mengadakan roti dan ikan yang siap dimakan oleh semua orang yang ada pada saat itu. Anak-anak, menurut kamu, mengapa Tuhan Yesus bisa mengadakan roti dan ikan yang siap dimakan dengan jumlah yang banyak? Anak-anak, benar sekali jawabanmu. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus bisa menciptakan apa saja dalam waktu sekejap. Termasuk pada saat itu Tuhan Yesus berkuasa menciptakan
atau mengadakan roti dan ikan yang siap untuk dimakan dalam waktu yang sekejap. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Anak-anak, hari itu Tuhan Yesus menunjukkan kembali kuasa-Nya yang hebat kepada orang banyak. Dan semua orang yang melihat saat itu dan juga merasakan kuasa yang Tuhan Yesus lakukan, dari mulai laki-laki yang dihitung 5.000 orang, perempuan, anak-anak kecil, orang-orang yang disembuhkan, ya mereka semua mengalami kuasa dari Tuhan Yesus. Anak-anak, bagi kamu semua, hari ini Tuhan Yesus juga ingin kamu bukan hanya bisa mendengar tentang kuasa Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus ingin kamu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kamu, sekalipun kamu masih kecil. Sebab bagi Tuhan Yesus, kamu sangat berharga dan kamu sangat dikasihinya. Tuhan Yesus ingin kamu merasakan kuasa-Nya secara langsung di dalam kehidupan kamu. Anak-anak, orang banyak yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang itu sudah mengalami kuasa Tuhan Yesus. Setelah mereka kenyang dan makan roti, makan ikan, Tuhan Yesus menyuruh mengumpulkan sisa-sisa roti itu. Anak-anak, mereka mengumpulkan sisa potongan roti itu supaya tidak ada yang terbuang. Dan ketika mereka mengumpulkan semuanya, sisanya ada 12 keranjang. Wow, luar biasa sekali. Ayo anak-anak kita katakan, Tuhan Yesus luar biasa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus luar biasa. Anak-anak, sisa roti 12 keranjang itu bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa menciptakan roti dan ikan yang siap dimakan. Sisa roti 12 keranjang itu bukti Tuhan Yesus sudah memberikan makan dengan caranya yang ajaib kepada 5.000 orang lebih. Anak-anak, orang banyak yang melihat mukjizat itu pasti menjadi heran dan juga pasti takjub. Kalau kamu dan saya ada di situ juga pasti merasa heran ya. Wah, Tuhan Yesus memang hebat. Anak-anak, pada saat itu orang banyak berkata seperti ini. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Anak-anak, bagi orang banyak saat itu Tuhan Yesus hanya seorang nabi. Karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini mengatakan apa? Ayo kita akan ucapkan lagi ya sama-sama. Ayatnya diambil dari Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Anak-anak, waktu Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan yang tadi di Yohanes 6 ayat 51, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup. Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada orang banyak dan kita semua yang sekarang belajar firman Tuhan. Yang dimaksud dengan roti hidup itu adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri yang akan dihancurkan karena Tuhan Yesus akan dipukul, dicambuk, dan Dia akan disalibkan. Tubuhnya hancur.
Nah, untuk apa? Tuhan Yesus mau rela melakukan semuanya itu bagi semua orang berdosa, yaitu termasuk kamu dan saya. Dia rela menyerahkan tubuhnya untuk menderita, memikul seluruh hukuman dosa kamu dan saya. Anak-anak, Tuhan Yesus juga mengatakan tadi apa? Jikalau orang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itu artinya adalah jika orang mau percaya kepada Tuhan Yesus yang disalibkan karena menanggung hukuman dosa manusia, maka orang yang percaya itu akan mendapatkan hidup kekal, yaitu hidup selama-lamanya di surga. Anak-anak, sekarang kamu semua mengetahui dan mengerti bahwa Tuhan Yesus bukan hanya seorang nabi seperti yang dikatakan oleh orang banyak itu. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi semua orang berdosa, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, setelah semua sisa roti terkumpul, kemudian Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Ia pergi seorang diri ke gunung. Tuhan Yesus tahu bahwa orang banyak itu akan membawanya dengan paksa untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja mereka, raja dunia yang hanya memuaskan hal-hal jasmani saja, atau raja dunia yang hanya memberikan kecukupan di dalam hal-hal yang jasmani saja. Anak-anak, Tuhan Yesus sebenarnya sangat sedih dengan orang banyak itu, karena mereka hanya mencari Tuhan Yesus untuk kebutuhan jasmani mereka saja. Mereka mencari Tuhan Yesus hanya karena mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa atau hal-hal yang memuaskan tubuh jasmani saja, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal." Anak-anak, Tuhan Yesus sangat menginginkan kamu dan saya percaya kepadanya, bukan hanya untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Bukan percaya supaya dapat berkat, bukan percaya supaya dapat uang, dapat makanan, dapat kesembuhan, dan hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus ingin kamu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus untuk hal-hal yang lebih daripada itu, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkan hidup kamu dan saya dari dosa, dan percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa memakai hidup kamu, hidup saya untuk menyatakan kuasanya. Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menepati janjinya. Percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk membawamu ke surga. Nah, anak-anak, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus, bukan hanya untuk hal-hal yang jasmani saja, tetapi percayalah dengan apa yang Dia katakan dalam firman Tuhan, dan bersyukurlah kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagi kamu yang belum pernah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maukah hari ini kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah bangkit dari kematian untuk memikul seluruh hukuman dosa kamu dan untuk memberikan kamu hidup yang kekal. Jika ada yang belum pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi hari ini kamu mau mengatakan percaya kepadanya, kamu bisa mengangkat tangan kananmu. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini.
Kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kami. Mulai hari ini kami mau mengikut Engkau, percaya kepadamu bukan karena hal-hal jasmani saja, bukan karena mujizat-mujizat yang sudah Engkau lakukan, tetapi kami percaya bahwa Engkau sudah menyelamatkan hidup kami untuk supaya kami memperoleh hidup yang kekal, dan kami percaya bahwa Engkau berkuasa memakai hidup kami untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami masih kecil, tetapi kami percaya Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau dapat memakai kami yang masih kecil ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.